Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak-Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita tafsir surat Al-A'raf. Hari ini memasuki ayat yang ke-155. Mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wakhtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina. فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي Atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna. In hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha'u. Anta waliyuna faghfir lana warhamna. Wa anta khairul ghafirin. Ya, kita coba baca penjelasan para ahli tafsir. Dalam hal ini saya mengutip penjelasan disampaikan oleh Al-Imam Al-Alusi rahimahullah dalam tafsirnya At-Tafsir Al-Wasit. Qala Al-Alusi rahimahullah qauluhu ta'ala. Imam Al-Alusi rahimahullah ketika menjelaskan tentang ayat wakhtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina, dan Musa alaihissalam memilih dari kaumnya, dari bangsanya sebanyak 70 orang. Limiqatina, untuk miqat dengan kami. Kata muallif rahimallah, tatimmatu li syarhi ahwali Bani Israel, untuk menyempurnakan penjelasan seputar bangsa Bani Israel. Wa qala al-ba'd innahu syuru'un fi bayani kaifiyati istida'a'i taubati wa kaifiyati wuku'iha. Jadi ayat ini menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyeru Bani Israel untuk bertaubat dan bagaimana proses pertaubatan itu terjadi. Wakhtara minal ikhtiyar bimana al-intikhab wal istifa.
wa huwa yata'adda ila tsnaini tsanihima wakhtara, dan kemudian Musa ikhtara yakhtaru, memilih. Berarti ini sepertinya langsung harus dijelaskan. Oke. Bapak Ibu sekalian, wawu di sini kaitannya dengan yang sebelumnya. Oke. Wawu sama dengan sebelumnya. Wakhtara Musa, kata ikhtara ya, dari asalnya mempunyai makna al-istifa. Al-istifa itu memilih, atau juga mempunyai makna al-intikhab. Intikhab. Makanya kemudian pemilu itu diistilahkan intikhabat. Yeah. Al-intikhab itu pemilihan. Yeah. Jadi Musa alaihissalam memilih dari siapa? Kaumnya. Kaumnya siapa? Bani Israel. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Nabiullah Musa memilih dari bangsa dari Bani Israel sab'ina rajulan, 70 orang. Nggih. Wa haula is-sab'un, saya bacakan, ikhtara Musa sab'ina rajulan min qaumihi lil miqat alladhi waqatahu Allah ta'ala lahu wa da'ahum lidhihabi ma'ah. Jadi Musa alaihissalam memilih 70 orang dari kaumnya untuk bertemu. Miqat itu dari kata waqata, ya, asalnya waqata itu menentukan waktu. Waqata yuwaqit, waqata. Miqat sekarang menjadi istilah dalam syariah, gitu. Miqat itu tempat di mana penentuan pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Karena itu ada miqat zamani, ada miqat makani. Tapi makani ini makani bahasa Arab, bukan bahasa Jawa. Nggih. Nggih. Makan itu artinya tempat, tanda. Ya, makani, miqat makani itu di mana seorang yang menunaikan ibadah umroh atau haji menetapkan niat. Menetapkan niat untuk haji atau umroh itu namanya miqat. Miqatnya namanya miqat makani. Yeah. Bir-ali itu termasuk bagian dari bagian miqat. Jadi miqat ini tempat itu ada 7 tempat. Ada Dzul Hulaifah, ada Dzatu Irqin, ada Yalamlam, begitu nggih. Ini namanya miqat. Lah, ketika seseorang mau berniat ibadah haji atau umroh, maka meniatkannya di tempat namanya miqat makani, diistilahkan dengan miqat makani. Disitulah kemudian menyatakan, misal ketika haji, labbaik Allahumma hajjan, ya, dari situ jadi memulai labbaik Allahumma hajjan. Kalau umroh labbaik Allahumma umratan. Dalam nggih nanti. Jadi terus kalau dari Madinah miqat makaninya namanya Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah kemudian menjadi atau lebih diistilahkan Abar Ali, kemudian disingkat menjadi Bir Ali. Ya. Okay. Ya, bir itu bukan minuman, ya. Ya. Bukannya niat itu sejak berangkat dari rumah. Bukan. Nah, cuman di tempat kita ketika mau umroh itu kemudian ada namanya walimah safar. Sebelum berangkat sudah labbaik Allahumma labbaik. Itu repot itu. Nggih.
dalam belum mikot sudah menyatakan labbaik Allahumma labbaik. Ya, itu begitu. Ya sebenarnya gitu. Labbaik itu sesungguhnya pernyataan kita secara lisan, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Itu. Makanya kalau orang Arab ditanya, Ahmad labbaik, nah itu saya penuhi panggilanmu. Gitu. Labbaik itu artinya saya penuhi panggilanmu. Ini namanya miqat. Ketika seseorang, misal ini sekalian karena masih di bulan Dzulhijjah. Ketika seseorang menyatakan labbaika umratan, labbaik Allahumma umratan atau labbaika umratan, maka dari sini semua larangan-larangan itu berlaku. Jadi semua larangan berlaku. Tidak boleh potong kuku, tidak boleh cukur, gitu. Semua larangan-larangan itu berlaku. Tidak boleh berkata jorok, tidak boleh emosi, ya tukaran apalagi. Wah itu ngeri Pak kalau di musim haji itu ngeri. Kenapa? Karena terkadang di situ kaitannya, makanya Bapak Ibu sekalian, Allah mengingatkan kepada yang mau berangkat nanti jenengan tahun depan yang berangkat, maka disiapkan maknawiyah itu secara baik. Kan jenengan cermati coba, setelah Ramadan, puasa 1 bulan, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah sudah berangkat haji. Pesan Allah apa? Tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekalah. Disitulah nanti pada saat haji itu ketahuan karakter manusia itu. Karakternya. Kenapa? Karena dalam proses pelaksanaan, jenengan bayangkan jamaah haji Indonesia ada 221.000. Begitu kan? Ini dengan sebab banyak beberapa hal info yang sempat beredar akan terjadi pemotongan 50% kuota. Itu kan coba jenengan, salah satu furoda itu tidak keluar. Itu karena banyak pelanggaran yang terjadi dari negara kita. Merasa nus pokoknya berangkat wis nanti nekat balik gitu. Yang penting sudah siap bayar. Itu yang furoda dan lainnya. Sekarang kita berbicara yang ONH reguler, gitu. Ini kalau tidak punya bekal zat at-taqwa, bekal takwa yang cukup, bawaannya emosi Pak. Datang terlambat bis ngamuk, makanan tidak dapat sedikit ngamuk, gitu kan. Kan sebenarnya kalau kemudian kita punya semangat berbagi, ketika 2 bungkus bisa dimakan 3 orang, sudah kenyang gitu. Kita itu kadang malah, mohon maaf bahasa Jawanya, murkoh. Pada umumnya. Kenapa? Coba kalau menu selesai nanti selesai itu di Madinah nanti menunya pakai prasmanan. Ketika prasmanan yang ngambil pertama itu kira-kira mikir yang nanti urutan terakhir rata-rata mboten kan itu terlihat pada saat kurban kemarin sudah disterilkan oleh Allah dengan puasa tanggal 9 Arafah. Di saat proses menu kurban makan kan ada disiapkan oleh panitia, itu kadang ketika kemudian dalam bentuk prasmanan lupa bahwa di belakang, sehingga yang terakhir itu dapat kuahnya saja. Makanya kalau kemarin kita sampaikan sudah ditaning per piring, sudah lauknya segitu gitu. Silakan dicukup, perkara nasi mau ngambil banyak terserah, gitulah. Jadi itu di sini masya Allah Pak. Kemudian ya kalau saya merasakan orang sana
sudah catering, catering ya disiapkan, makan daging, tapi tetap rasa itu, cita rasa Nusantara akan berbeda gitu. Kalau kita bawang merah dan rempahnya banyak, kalau mereka yang penting masak selesai tertugas. Nah, itu biasanya rasa opo iki. Nggih kan? Akhirnya makan dikit dibuang. Terus makan ndak habis dibuang. Jadi Masya Allah gitu. Lah kadang kemudian menyatakan, loh aku rene iki yo bayar. Nggih. Betul Pak. Jadi karena itu kenapa Allah memerintahkan ngoten lho, zadut taqwa, bekal. Ini bukan berarti kemudian kita sebagai pelaku yang menyiapkan kemudian berbuat apa adanya, mboten, tetap memberikan layanan maksimal. Tapi ya itu. Wes nanti sudah, waduh ngeri. Sekarang no viral, no justice. Semua viralkan. Masya Allah. Nah di situ ujian. Termasuk pada saat dorong rombongan. Padahal coba kalau kemudian semangatnya nggih, misal satu regu itu ada 10 orang atau 12 orang dengan ketua regu, misal. Terus ada 2 yang harus pakai kursi roda. Dan kebetulan tidak ada keluarga. Dan tidak titip apapun. Mek titip pesen, Pak, tolong Bapak Ibu saya nggih. Ya itu udah bagus, sudah pesan. Itu kalau kemudian semangat kita, saya tak bantu dorong dia untuk tawaf dan sa'i. Kalau dia mabrur, kita pun juga akan, sudah pahalanya jelas. Bab urusan duniawi nyusul berikutnya. Tapi kadang transaksional didahulukan di awal. Sampai dorong nanti ya, ongkosnya 2 juta. Oh sudah des. Lah karena dorong lelah, motivasinya akan berbeda. Lelah kemudian ya itu. Makanya balasan orang haji ketika menjadi haji mabrur apa? Jannah. Ya, kan gitu. Haji mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Ngoten. Banyak. Pak Warto berangkat lagi nggih. Insyaallah. Pakai H+ lah. Wahtara Musa limiqat qaumahu sab'ina rajulan. Jadi Musa alaihissalam memilih dari umatnya itu sab'ina rajulan, 70 orang. Nggih. Limiqatina. Jadi waktu yang ditentukan oleh Allah untuk bertemu dengan Allah. Dalam rangka ini proses kaifiyatut taubah. Cara taubat. Apa cara taubat umat Bani Israel? Yaqtulu ba'duhum ba'dah. Saling membunuh. Baru kalau sudah mati taubatnya diterima. Gitu Pak. Kalau harta ghanimah, harta rampasan perangnya dibakar. Gitu. Ya harus sampai gantian. Ya terakhir gitu. Nabi Musa alaihissalam. Gitu kan? Jadi itu taubatnya berat untuk mereka. Beda dengan kita kan ya. Taubatnya kita enak Pak. Tubuh taubatan nasuha. Sudah. Kalau yang tahu dosanya itu jenengan dengan Allah saja, gitu ya. Dosanya hanya tahu jenengan dengan Allah saja, maka sudah jenengan berazam untuk tidak melakukan kembali perbuatan dosa itu. Kemudian al-nadmu, penyesalan, gitu kan. Kemudian yang ketiga adamul audah, tidak punya keinginan untuk kembali mengulangi. Terus perbanyak istighfar dan dibuktikan dengan amalnya lebih baik. Selesai Pak. Itu kalau umat Rasulullah SAW. Tapi umat Nabi Musa yaqtulu ba'duhum ba'dah, bunuh. Itu Masya Allah, rahmat Allah itu luar biasa untuk kita. Falamma akhadhathumur rajfah, ketika kemudian Allah menimpakan kepada mereka rajfah, ini indahnya ini. Allah tidak menunjukkan akhadhahumullah, jadi tidak begini ar-rajfata. Jadi Allah tidak ditunjukkan pelakunya,
padahal pelakunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kenapa? Karena hukuman ini, rajfah ini datangnya dengan sebab dosa kita, irtikab. Jadi karena perbuatan dosa Allah menghukum. Falamma akhadhat umur rajfah, ketika kemudian terjadi gempa menimpa mereka, gitu kan? Qala, Nabi Musa kemudian menyatakan kepada Allah. Nah, saya ingin menyatakan di sini dulu, Pak. Ar-rajfah, gempa. Jadi ada az-zilzal. Zilzal itu gempa, ada unsur lindu, apa goyangnya. Nggih, lindu kalau bahasa kita nggih. Ini datang tiba-tiba, wes, dahsyat. Seperti ada benturan. Itu rajfah. Menimpa kepada siapa? Hum ini kembali kepada umat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa qala law syi'na. Jadi kalau engkau berkenan ya Allah, ahlak tahu, engkau membinasakan kami min qabl. Artinya apa? Jadi kalau Allah berkenan, Nabi Musa menyampaikan, kalau engkau berkenan duhai Allah, langsung tanpa adanya rajfah ini, tanpa ada pertemuan, bisa Allah langsung memberikan hukuman. Langsung. Ahlak tahu min qabl wa iyaya. Jadi umatnya termasuk juga Nabi Musa alaihissalam. Ini menunjukkan pasrah. Gitu. Pasrah sudah. Dan disinilah Pak, ketika dalam kondisi pasrah, istilahnya berada dalam titik nol, gitu, maka ini potensi untuk doa diterima. Jadi pada saat posisi sudah pasrah, sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih ada sedikit rasa al-kibr atau terlalu percaya diri, ijabun nafsi, ya terasa, merasa gitu, ya mengganjal. Jadi doa itu belum Allah ijabai. Tapi ketika sudah pasrah, makanya jenengan cermati coba ketika di surat akhir dari juz 1 surat Al-Baqarah itu, idz qala lahu rabbuhu aslim. Ingatlah ketika Allah menyampaikan kepada Ibrahim alaihissalam, aslim, pasrahlah engkau wahai Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Aslamtu li rabbil alamin. Saya pasrah, tunduk, patuh kepada Rabb semesta alam. Jadi karena itu di sini posisinya lau syik, ya, ahlak tahum, engkau binasakan kami langsung kalau engkau kehendaki. Berarti sudah pasrah, gitu di sini. Kalau sudah pasrah ini berarti dalam titik nol, sudah pasrah pada Allah. Maka kemudian bahasa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna, tapi apakah engkau akan membinasakan kami dengan sebab ulah orang-orang yang safih. Nah ini safih, jadi bahasa yang dalam Quran itu Pak, indahnya Quran itu menggunakan bahasa yang lembut, bahasa yang halus. Kan dalam Al-Quran ada istilah ulil absar, gitu, ulul albab, ya, ini mereka-mereka yang menggunakan nalar, akalnya, tapi Allah kemudian menggunakan juga dengan bahasa rasyid, ya, dan safih, 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 sufaha ini jamak,
Mufradnya safihun, safi. Nih, safi. Nggih. Rasyid. Kalau dalam transaksi, dalam kajian fikih muamalah gitu, orang yang boleh transaksi ayyakuna akilan. Nggih. Balighan. Kemudian rasyidan. Di sini Pak. Jadi harus akilan yang berakal. Jadi transaksi. Terus balighan, balik. Jadi misal Bu Suwanti, Bu Ajeng itu mau nyuruh cucunya baru usia 8 bulan. Nggih. Suruh beli tomat. Nggih. Cabe plus bawang merah. Nggih. Kemana? Beli jong. Nggih. Dalam 8 tahun. Loh, saya tadi ngomong apa? 8 bulan. Oh, Masya Allah. Nggih, 8 bulan. Karena 8 tahun, mohon maaf. Karena beliau sedang masak, belikan tomat, cabai, bawang merah ke melijo fulan. Sudah. Nggih, dibawain duit 20.000. Suruh beli tomat seperempat kilo, cabai 4, bawang setengah umpamanya, atau seperempat. Tomat harganya 1 kilonya 3.000. Misal. Sekarang pinten? Oh, 10.000 nih. Lu 10.000 cabai ngaten. Terus dibawain duit 20.000 misal gitu. Namanya ini contoh. Beliau udah ngitung umpamanya tomat 2.500, terus cabai 5.000. Oh, susu 15. Total 15.000, masih susu kembalian 5.000. Melijonya tahu iki abu siai. Sudah diberikan semua, dikasih. Betul nonton susu pas. Nggih. Sudah nyampe rumah. Lendile susu pas torene. Lu. Jenengan datang, "Piye to, Mbak?" Ini tidak bisa. Karena belum balik. Jadi tidak bisa disalahkan. Makanya itu hati dalam Islam itu sampai sejauh itu mandangnya, memperhatikan para ulama dalam transaksi. Yang kedua, ini yang ketiga, rasyidan. Rasyid nggih, cerdasin. Rasyid ini dalam pengertian mampu mengatur. Jadi mampu memanage keuangan, ini namanya rasyid. Jadi kalau pendapatannya 3 juta per bulan, terus pengeluarannya 3.250.000, dalam istilah agama masuk safi. Meskipun S2, S3. Jadi masuk safi ini. Berarti tidak cerdas mengelola keuangan. Ini bahasa agamanya safi, meskipun gelarnya profesor. Itu dalam Islam ngoten. Jadi tidak membedakan gelar, tapi kemampuan memanage. Ini safi. Makanya tidak ada mestinya besar pasak daripada yang kalau rasyid. Nah ini Pak, yang jadi bahasa agama ngoten. Lah, karena itu Musa alaihissalam, atuhlikuna, duhai Allah, akankah engkau membinasakan kami bima fa'ala sufaha minna, yang dilakukan oleh orang-orang yang safi. Safi itu bahasa kasarnya goblok. Dalam dalam Bahlul.
bahlul gitu. Kalau bahasa Arabnya itu bahlul. Tapi kalau ndak sama sekali ndak bisa membedakan, namanya jahlul murakkab. Sudah goblok tapi wis berlipat-lipat gobloknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, coba Musa alaihissalam itu gini. Jadi mereka yang berbuat tanpa berpikir terlebih dahulu, tanpa didasari oleh agama, masuk dalam pengertian safi. Itu bahasanya. Akankah engkau binasakan kami dengan pelaku ini, orang-orang safi ya Rabb? Begitu. Itu Musa alaihissalam. Jadi di satu sisi beliau mengatakan lausyik, kalau engkau berkenan engkau binasakan kami Nabiullah Musa dan kaumnya tanpa proses apapun. Tapi kemudian Musa alaihissalam, atuhlikuna, apakah engkau juga akan membinasakan kami, pelaku orang-orang safi itu? Artinya banyak di antara umat kami yang berakal. Begitu. Masa dengan gara-gara itu? Akhirnya Musa mengatakan, in hiya illa fitnatuka. Adanya rajfah ini tidak lain kecuali ujian. Nah, jadi al-fitnah, fitnah di sini mempunyai makna al-ibtila, ujian. Nah, kalau kita sering kata fitnah itu ya informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, itu fitnah. Nggih. Tapi di sini adalah al-ibtilah, ujian. Tidak lain ini ya hanya ujian dari engkau ya Allah. Artinya apakah yang komitmen dengan keimanan tetap dengan keimanannya, atau justru dengan sebab ini kemudian ingkar. Karena itu Musa alaihissalam menyatakan tadhillu biha man tasya. Dengan sebab fitnah ini ada yang sesat. Jadi malah adanya ibtila ini justru al-firar minal haq, justru lari dari kebenaran. Gitu. Kan ada juga orang yang diuji oleh Allah, ketika ujian bukan semakin dekat tapi justru semakin jauh. Akhirnya apa? Menghilangkan dengan minum khamar, ngefly, ya kan ngeten, melayang-layang, ya kan? Karena sedang ya khamar, kan ngeten ada. Dapat ujian malah justru lari semakin jauh dari Allah gitu. Padahal ketika semakin kita jauh dengan Allah bukan tambah baik. Wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang semakin jauh maka kehidupannya akan semakin sempit, Pak. Sempit, seperti orang yang di tempat yang tertutup, tidak ada oksigen gitu kan. Artinya tidak ada udara, celah untuk keluar ganti udara. Wah, itu sesak. Oke. Tetapi ketika buka baru kan ngoten. Begitu. Ketika kapan? Ketika jauh. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ngoten. Jadi Musa alaihissalam mengatakan, in hiya illa fitnatu. Ini adalah fitnah, ibtila. Bapak Ibu sekalian, ujian itu bisa jadi memang dalam rangka sebagai teguran. Jadi Allah menegur kita dengan ujian itu supaya apa? Kembali. Supaya kembali kalau ada ujian. Tapi ibtila ini juga merupakan tidak hanya teguran, tapi memang hukuman. Azab. Gitu.
Nah, cuman kita tidak tahu apakah ibtila yang sedang terjadi itu merupakan teguran atau justru hukuman. Tapi perintahnya oleh Allah, yang jelas Allah menguji kita itu walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, sedikit rasa takut, wal khauf, kemudian alju, lapar, naksun minal mal wa naksi minal amwali wal anfus. Jadi kemudian wat samarat, buah-buahan. Jadi ada ujian itu, berkurangnya pendapatan kita itu juga bagian daripada ibtila. Kira-kira masih ingat dengan yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Ketika masih sehat kerja full gaji 100%, pensiun tinggal 50% ya, bukan 100. Oh iya, kayak ujian. Jadi makanya kalau sudah begini ya, ingat, alhamdulillah, ingatnya itu unzur man huwa asfala minkum, lihat yang lebih kurang dari kita, jangan lihat waduh, lihat yang lebih atas, ruwet ini, nggak syukur-syukur kita, nelongso terus, merasa kurang terus. Lah kalau merasa kurang terus apa yang terjadi? Berarti energi itu negatif, berarti ya kita akan semakin terpuruk. Tapi sebaliknya, ketika kemudian kita melihat, alhamdulillah saya masih 50%, lah sana malah kehilangan pekerjaan, di PHK. Jadi terus melihat, ketika yang di PHK, alhamdulillah saya masih sehat, karena di sana kakinya terputus gara-gara diamputasi, kan kata. Jadi semuanya syukur gitu kembalinya. Karena apa? Ujian. Hidup ini memang ujian. Khauf, kekhawatiran Pak, was-was, kekhawatiran kita terhadap masa depan anak juga nggih. Kekhawatiran, lapar, berkurangnya hasil panen, berkurangnya harta kita, anggota keluarga kita ada yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Samarat, buah-buahan pun juga petani turun gitu. Ini bagian in hiya illa fitnatu, in hiya illal ibtila, ujianmu ya Allah. Ujian ini ada yang dengan sebab ujian semakin tersesat, tapi ada yang dengan sebab ujian justru mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, masya Allah itu. Dan banyak orang yang kemudian dengan kondisi terpuruk kemudian dia bangkit dari sisi ekonomi, karena merasa bangkit akhirnya kemudian support itu syukurnya luar biasa ya, syukurnya luar biasa. Sampai ya ada yang kurban itu kemarin ya, seorang pengusaha itu 28 ekor sapi, dan yang paling kecil itu 600 kg, itu satu orang dalam buatan seorang pengusaha, masya Allah itu luar biasa, 28 gitu kan, sapi. Jadi ada yang terbesar itu 980 kilo, hampir 1 ton. Hampir 1 ton, 70 sekian juta harganya. Nah itu. Kenapa? Karena dia dulu merasa dalam kondisi pernah jatuh, sampai mohon maaf kalau ceritanya beliau itu sehari itu hanya makan sekali. Makan nasi itu hanya sekali. Karena memang tidak ada, itu kalau pas ada nasi, kalau enggak ya nasi aking karak gitu, sambal terasi, wes. Makanya ketika dia kemudian kembali secara ekonomi terus itu, waduh masya Allah, saya harus banyak bersyukur. Jadi memang di situ kadang ujian, ibtila dari Allah. Makanya ada yang dengan sebab ujian mendapatkan hidayah, ada justru dapat ujian semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan nyalahkan Allah.
Salahku apa ya Allah? Lo kalau Allah jawab, wakeh. Kan kata. Coba jenengan bersani. In hiya illa fitnatu. Kemudian di sini anta waliyuna. Karena engkau adalah pelindung kami, engkau pemimpin kami, engkau wali kami. Ya Allah, faghfir lana. Ini kaitannya dengan doa Bapak, Bapak Ibu sekalian. Jadi permohonan. Jadi di sini ada proses supaya kita diterima doa-doa kita oleh Allah. Itu nggih. Satu, ada al-iktiraf, pengakuan kita. Gitu. Coba jenengan bersani. Pertama, Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qabl wa iyyai. Ini pengakuan Musa, pasrah. Tapi kemudian menyadari, ada kesadaran diri. In hiya illa fitnatun. Setelah itu beliau memuji anta waliyuna. Jadi di sini setelah al-i'tiraf maka kemudian ats-tsana, memuji Allah. Jadi tidak cukup pengakuan kita, tapi juga harus ada ats-tsana, memuji Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian minta at-talab. Begitu. Faghfir lana. Ya Allah, ampuni kami. Ya, ampuni kesalahan kami, ampuni bangsa kami, ampuni orang-orang safih di antara kami. Warhamna. Ya Allah, setelah engkau ampuni, curahkan kasih sayangmu kepada kami. Lah kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada orang-orang beriman itu adalah ya mereka dimudahkan, dikembalikan, diangkat derajatnya. Jadi ampunan, baru kemudian mohon rahmat. Jadi tolab di sini tolab magfirah, meminta ampunan. Yang kedua rahmat. Baru kemudian beliau masih terakhir mau menutup doanya dengan sana lagi, memuji Allah lagi. Wa anta khairul ghafirin. Karena engkau adalah sebaik-baik zat yang maha memberikan ampunan. Pujian Pak. Jadi harus ada iktiraf, pengakuan kita bahwa kita lemah di mata Allah. Lemah. Berarti tidak boleh ada unsur sombong. Yang kedua, memuji Allah. Yang ketiga, minta. Minta yang pertama adalah ampunan. Karena kalau kita sudah mendapatkan ampunan, Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahannya. Coba jenengan cermati kisah Nabi dalam surat Nuh itu. Faqultu astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Ya, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Terus baru kemudian minta rahmat. Kita kadang keburu. Ya Allah, usaha saya segera engkau berkahi. Datangkan para pembeli, untung berlipat gitu. Setelah itu beli alpat gitu. Kalau rahmat. Baru terakhir memuji Allah kembali. Wa anta khairul ghafirin. Nggih, ngoten Bapak Ibu sekalian. Nggih. Membedakan teguran sama azab ini bagaimana? Nah, ini yang memang perlu kita merenung ini Pak. Jadi perlu kita merenung apa ini? Coba gitu. Kalau ini contoh sederhana, Abdullah bin Mubarak itu kan orang ahli fikih sekaligus hartawan yang setiap tahun memberangkatkan kurang lebih 50 orang berangkat haji gratis. Coba kalau di umat ini ada Abdullah bin Mubarak nama. Nggih, berangkat. Lah itu ketika dia dari usaha, beliau berbisnis, pulang ke rumah, nyampe di rumah sambutan istri dan anak itu ini jeruk nipis, kecut. Jadi sambutan anak dan istrinya itu kecut. Padahal lelah-lelah kerja di jauh lelah.
Apa yang dilakukan oleh? Tidak langsung emosi, Pak. Dia merenung. Oh, ini jangan-jangan dosa 6 bulan yang lalu. Ngoten lho, Pak. Jadi yang langsung evaluasi siapa? Kita. Beliau menyadari, oh ini teguran dari Allah. Kenapa? Setelah merenung, oh berarti ada dosa kita. Jadi kita, saya jenengan, ketika kita berbuat dosa, itu tidak hanya berefek terhadap diri kita, tapi juga efek terhadap keluarga kita dan masyarakat di sekitar kita. Itu setiap dosa yang kita lakukan berikan efek. Bahkan kepada makhluk binatang, makhluk ciptaan Allah itu dengan sebab dosa kita mereka merasakan efeknya. Salah satunya ketika kita tidak membayar zakat dan lainnya, Allah tunda hujan. Kalau tunda hujan yang repot ya petani, peternak, gitu kan gitu. Jadi di situ melihatnya, merenung. Jangan-jangan ini karena ulah. Nah, ini perlu. Gitu nggih. Nggih, monggo Ibu. Di antara doa yang dijaga dalam sholat, Nggih. itu antara lain sujud dan di sebelum salam. Nggih. Beberapa contoh doa Nggih. yang dicontohkan oleh Rasulullah itu kan tidak satu. Nggih. Apakah misalnya kita pakai semua ketika sebelum salam itu kan ada yang dari Abu Bakar, dari Aisyah. Nggih. Jadi sebenarnya itu kembali kepada kita. Gitu. Contohnya ketika kemudian mau salam atau di saat kita sedang sujud itu membaca doa yang panjang. Ada kan riwayat sujud, doa sujud yang panjang. Jenengan baca berulang boleh 3 kali misal. Gitu kan? Kan di situ ada yang harus dibaca 3 kali minimal maksimal gitu. Kemudian dibaca dengan doa yang lain atau dengan tidak terlafadzkan misal, tapi kemudian tersapi dalam doa. Karena memang sebenarnya lintasan pikiran itu juga bagian dari doa. Sebenarnya itu. Kita selama ini memahami bahwa doa itu harus Rabbana zalam. Nah, contoh gitu. Padahal misal kemudian melihat ngobrol, waduh wong iku ya Allah kok ngono anake. Nah, itu kan juga doa. Jok meler le. Nah, itu doa. Sebenarnya gitu. Oh, mboten Pak itu. Mboten bukan jenengan gitu, Pak. Nah, itu contoh ngoten. Jadi itu makanya kemudian coba jenengan cermati ketika dalam kondisi apapun untuk kata Rasul untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang di situ adalah bermaknakan negatif. Misal jenengan ngajari anak matematika nggih. Kan matematika SD sekarang itu lebih mumet daripada ketika kita SMP, gitu. Saya tidak tahu anak-anak sekarang kok sudah diajari ngitung yang ruwet-ruwet gitu. Gitu, jelimet gitu. Akhirnya pulang, apalagi saya terus terang kurang setuju kalau guru gitu, jenengan guru sudah belajar itu ke rumah ngasih PR sudah, pulang ke rumah anak itu biar tenang, seneng dengan keluarga, jangan dikasih PR, beban mengerjakan soal. PR itu kan tulisan sering diistilahkan pekerjaan rumah, padahal pekerjaan ruwet bagi orang tuanya. Enggak ruwet Pak bagi orang tuanya. Enggak usah. Berikan beban. Malah biar mereka pulang itu senang sehingga besok kembali ke sekolah. Dan bagaimana pembelajaran itu menyenangkan. Makanya kalau jenengan menakar membaca buku ya, konsep di Imam Al-Ghazali, konsep pendidikan versi Imam Ghazali dari kitab Ihya Ulumuddin dan lainnya, itu kita dapati bahwa konsep belajar itu memang harus membuat anak itu senang, terkadang dengan permainan, tapi permainannya nuansa iman, nuansanya ada nuansa iman, bukan. Jadi berkaitan dengan doa juga begitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, apapun jenengan, saya terus terang lebih kepada fokus kepada ibu nih. Karena ibu itu ketika menjelang masa-masa menstruasi itu tidak stabil emosinya. Ya, kalau kemudian anaknya jarak, padahal anaknya mau guyon,
tapi dikira ya akhirnya kalau sudah begitu kayak orang Arab gitu, orang-orang Madinah Bu, kalau marah, puncak marah itu justru teriak, oh syaitan, enggak mboten. Allahu yahdik. Moga Allah memberimu hidayah. Itu doanya. Jadi enggak pernah meskipun kadang mereka memberikan nama, manggil itu dengan panggilan yang macam-macam. Saya dulu ketika Ustadz siapa Allah yarham Ustadz Ja'far Thalib dengan sahabatnya itu di Libya Jakarta, itu sahabatnya Libya manggil beliau syaitan begitu. Iya beliau manggilnya gitu, tapi itu sudah karena sahabat dekat lah. Beliau ya benalkal gitu, wah enak anaknya anjing gitu kalau kita gitu, cuman kan bahasa gitu. Nah jadi itu gurau sebenarnya gitu. Iya, poyok-poyokan gitu. Nggih. Jadi ngoten Ibu nggih, bebas doanya monggo. Lebih baik ketika doa itu kita resapi ngoten. Nggih. Sebentar nggih, sebentar. Ada pendapat katanya setelah sholat itu tidak ada doa, sholat fardu. Tapi yang ada perintahnya katanya itu musola fadkurullah. Yang itu yang mana? Jadi sebenarnya ini sebenarnya gini Pak, kalau jenengan cermati ayat itu fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha, itu berkenaan khusus aktivitas haji. Ngaten. Salat ada sendiri, Rasulullah SAW setelah salat beristighfar, kemudian baca tasbih kan ngaten. Itu yang jelas. Ya zikir bagian dari itu. Tapi kalau kemudian mengkhususkan begitu, tidak boleh doa ya. Rasulullah pun juga Allahumma ajirni minan nar gitu. Itu juga bagian daripada doa. Yeah. Jadi tidak bisa kalau kemudian dibatasi itu. Kalau zikir dengan pengertian luas, ya zikir, ya doa, itu masuk di dalamnya. Yeah. Itu yang menurut saya yang lebih tepat. Monggo Ibu. Yeah. Jadi kalau kemudian kita ini dalam rangka untuk ini kan belajar manasik, nggih. Itu belajar manasik. Ya, monggo, itu kan dalam proses untuk melatih itu. Jangan sampai keliru. La baik gitu kan. Tidak baik kan artinya bukan nanti. La baik kan gitu. Atau keliru al baik gitu. Gitu. Tapi labbaik Allahumma labbaik. Itu memang harus dilatih, Pak. Apalagi orang yang tidak pernah gitu. Tidak apa-apa, dalam proses pelatihan silahkan. Tapi yang saya maksudkan tadi itu misal nggih, karena nanti umpamanya langsung dari Surabaya take off menuju Jeddah langsung untuk umroh nggih. Padahal mikotnya di mana? Ketika 15 menit 25 menit sebelum landing, yang sejajar dengan Zatu Irkin atau dengan ya lam nggih begitu. Ah di situ baru labbaik Allahumma umratan. Lah sampai mulai dari Probolinggo labbaik Allahumma umratan enggak boleh. Nggih toh? Karena belum melampaui masa mikot, waktu mikot ngoten. Nah nggih, makanya itu perlu diberikan. Dari Surabaya boleh kalau memang kita nanti cuman kan repot nanti Pak kalau sudah lepas semua gitu kan nggih. Kasihan dalam pesawat. Wong reuni itu kan adanya setelah Rasulullah wafat Ibu. Dari zaman Rasul itu tidak ada reuni. Reuni kan di tempat kita aja nggih. Ya kurang tepat saja kalau menurut saya, karena memang tidak ada hal yang kemudian ayo kita reuni baca talbiyah itu. Ya kurang pas nggih. Cekap nggih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi ini Allah catat sebagai amal soleh kita. Hadirnya panjenengan di tempat ini mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah memaafkan kekhilafan kita, Allah membimbing kita menjadi orang yang soleh di mata Allah, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berkahi harta kita, Allah berkahi waktu kita, Allah berkahi anak cucu kita,
Allah jadikan putra-putri dan cucu kita menjadi putra-putri yang saleh dan salihat. Allah kumpulkan kita dalam kondisi dengan keluarga besar kita di surga kelak, dan mudah-mudahan Allah mengantarkan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.